Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Malam ini kita berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan saya Ani Purnama. Tamu saya spesial pendengar dan pemirsa malam hari ini dari komunitas Mercedes-Benz Madura. Kita akan berbincang-bincang lebih jauh selengkapnya sesaat lagi. Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, kita sudah kedatangan tamu spesial dari komunitas Mercedes-Benz Madura atau saya singkat MB Club gitu ya. Ada pembina dari Mercedes-Benz Madura, Bapak Ferdiansyah Tetrajaya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima selamat kasih, malam Pak. para pemirsa atau para penonton RRI Net di rumah. Baik, terima kasih Pak Dian sudah hadir di RRI malam ini. Kita mau kenalan nih Pak sama komunitas Mercedes-Benz Madura atau disingkat MB Club gitu. Itu sejak kapan sih Pak komunitas ini berdiri? Dan apakah benar isu yang beredar bahwa komunitas Mercedes-Benz ini adalah kumpulan orang-orang elit begitu Pak? Okay. Iya, enggak juga. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Mercedes-Benz Club Madura (MBCM) ini udah berdiri atau dideklar pada tanggal 29 Oktober tepatnya tahun 2011. 2011. Jadi sudah 12 tahun yang lalu kita deklar, dan itu dalam rangka 13 ya Pak? 13 tahun yang lalu. Oh ya, 13 Okay. 13 tahun yang lalu. Dalam rangka mewadahi sesama penggemar dan penghobi brand Mercedes-Benz di Indonesia dan khususnya di Madura, meliputi Sumeneb, Pamekasan dan Sampang. Kenapa Bangkalan? Bangkalan masuk ke Surabaya. Lebih dekat ke Surabaya ya. Oke. Ya, gitu Mbak. Oke, baik. Jadi dari 2011 dan kalau sudah 13 tahun ke sekarang ada berapa ini jumlah anggotanya gitu Pak? Jadi kalau anggota itu ini orang kan, anggota orang sekitar 42 orang, tapi kalau mobil Membernya bisa lebih. Karena satu orang bisa lebih dari satu mobil. Gitu. Seperti itu. Rata-rata kalau di Sumeneb lah, jangan ke Madura lain dulu. Di Sumeneb satu orang rata-rata punya berapa mobil ini? Adalah. Jadi satu orang bisa ada 6 mobil, ada 5 mobil, ada 3 mobil kan seperti itu. Bahkan ada yang satu mobil juga ada seperti itu. 6 ya Pak ya? Ya, ada 6. Karena barang ini kan koleksi, item rare item gitu. Jadi bisa lebih dari 42 itu ya Pak kalau dimobilkan gitulah maksudnya. Oh ya, kalau mobilnya banyak kan yang keanggotaan ada orang, ada mobil kan. Jadi kalau orangnya ada 42, kalau mobil bisa lebih. Kenapa? Karena satu orang itu lebih dari satu mobil. Dan kenapa seperti itu? Ya namanya koleksi dan kalau menyebut ini adalah hobi mewah enggak juga, karena kalau kita lihat dari sisi harga misalnya, dari sisi harga mobil-mobil kita ya di bawah pasaran semua, artinya di bawah mobil pasaran harga-harga mobil-mobil yang rare yang ada gitu. Atau bahkan masih terjangkau begitu harganya? Sangat terjangkau dan kita kan hanya dari brand saja sih. Sesungguhnya kami tidak membanggakan brand, tetapi kami lebih kepada safety dari sebuah mobil itu sendiri.
Oke, seberapa tinggi rasa safety terhadap Mercedes-Benz ini ya, sehingga kemudian menjatuhkan hati nih ke Mercedes. Jadi begini, kita nggak mau ngomong safety bagaimana, kecelakaan dengan Mercedes-Benz yang sampai meninggal, yang terkenal sampai saat ini itu hanya Lady Di waktu itu. Menggunakan Mercedes-Benz W210 New Ice, dan ketika pihak Mercedes-Benz di Jerman turun untuk mengidentifikasi kenapa kok sampai meninggal, ternyata yang bersangkutan tidak menggunakan safety belt ketika berkendara. Makanya ketika kami anggota klub ini diwajibkan untuk patuh terhadap aturan-aturan lalu lintas, sehingga ketika kami touring, ketika kami berkendara di keluar kota, wajib hukumnya memakai safety belt. Oke, berdasarkan kisah nyata yang terjadi gitu ya, Pak ya. Dan juga karena jarang sekali kecelakaan mobil yang dialami oleh brand ini gitu ya. Entah itu sebuah kebetulan atau apa ini, Pak. Dan memang ada anggota kita, salah satu anggota kita dengan di atas kecepatan 90 km per jam pada saat tikungan, dia entah error, ada kecelakaan di sana, dan dari sisi mobil sudah nggak bisa dilihat lagi, udah artinya udah kayak kertas diremes gitu. Tapi orang keluar dari mobil tanpa satu luka, satu luka. Itu anggota kami dari Madura. Mobilnya yang rusak, orangnya selamat. Orangnya selamat, dan dia ketika keluar berjanji, saya akan beli Mercedes-Benz lagi. Oke, baik. Nah, untuk di Madura sendiri nih, Pak Dian, itu aktivitasnya apa saja untuk jadi teman-teman? yang jelas setiap anggota itu sebelum jadi anggota resmi minimal harus pernah ikut 2 kegiatan atau event, baik event lokal maupun event regional maupun nasional. Apa tuh, Pak? Jadi misalnya ada kegiatan Jamnas, ikut touring, minimal ada 2 ikut touring, baru dia sah akan dibayat menjadi anggota dan mendapatkan kartu dan member. Gitu. Jadi minimal harus ikut 2 kegiatan dulu. Betul, touring. Touring dulu, 2, sehingga anggota itu paham dan tahu bagaimana klub ini didirikan dan bagaimana ketika seorang anggota harus berdisiplin di jalan raya, karena kita kan semua saudara, satu aspal beribu saudara. Gitu, iya. Keren tuh, satu aspal beribu saudara. Ada nggak sih, Pak, syarat khusus untuk jadi member? Ya, syaratnya itu tadi, kemudian keanggotaan kita itu tidak hanya keanggotaan di Mercedes-Benz Club Madura saja. Jadi kami Mercedes-Benz Club itu terstruktur mulai dari pihak pabrikan, yaitu di Jerman. Ada Mercedes-Benz Club internasional, kemudian ada Mercedes-Benz Club negara-negara, salah satunya Indonesia yang disebut dengan MBINA. Kemudian di bawah MBINA tentu ada banyak klub-klub juga atau chapter di region-region, termasuk salah satunya MB Club Madura sebagai chapter ke-56 saat itu. Sekarang sudah 70 lebih, ke-56 kita dideklar tanggal 29 Oktober 2011 itu. Oke, baik. Untuk ini, Pak, kegiatan-kegiatan dari Mercedes-Benz Club sendiri yang event regional tuh apa? Regional kita digilir, Mbak, per chapter ya. Ada regional mulai dari, kalau yang ada region ada chapter. Kalau region itu all varian, jadi all varian semua tipe masuk. Kalau yang chapter itu khusus pada chapter, misalnya MBCI, Mercedes-Benz Boxer Club Indonesia. Jadi itu khusus anggota boxer semua. Kemudian MB Klasik, misalnya mobil-mobil klasik semua, 1, 2, 3 Tiger. Jadi semuanya Tiger. Nah, kebetulan yang di Madura itu adalah region kayak itu all varian, semua varian, semua tipe masuk. Dan kegiatan-kegiatan itu di chapter Jatim Bali ya, kita regionalnya Jatim Bali. Jatim Bali itu setiap 2 bulan ada event, dan itu wajib hadir dari semua chapter dan region yang ada. Sehingga setiap event kita Madura yang terkenal itu dulu gandeng dengan pihak pemerintah kabupaten mendatangkan Citra Skolastika, Mus Mujiono dengan Sate Gajah. Itu tahun berapa ya, Pak? Tahun berapa ya, lupa saya. Sebelum COVID sepertinya ya. Sebelum COVID itu 2017-an mungkin itu.
Kemudian sebelum itu juga ada kita save cemara udang, kita tanam cemara udang di pantai Lombang, mendatangkan member di seluruh Jatim. Kemudian insya Allah terakhir tahun ini kita akan juga mengundang untuk all member Jatim Bali. Sungguhnya kami punya privilege untuk bisa menghandle acara Jambore Nasional, Pak. Cuman dari sisi prasarana di Kabupaten Sumeneb masih belum mendukung, utamanya dari hotel misalnya. Insya Allah mungkin mudah-mudahan ke depan dengan adanya hotel-hotel yang semakin banyak kita akan bisa menghandle Jambore Nasional, karena se-Indonesia, Mbak, yang datang minimal itu ada 1.000 mobil yang datang. 1.000 mobil. Iya. Oke. Jadi untuk seperti tempat penginapan itu belum dinilai mampu untuk menampung gitu ya, Pak? Iya, kita kemarin ketika harus menghandle Jamnas minimal harus ada 750 kamar untuk bisa teman-teman dari seluruh Indonesia bisa hadir dan bisa menginap. Dan ketika kalau hanya dari sisi acara kita siap, dari sisi lainnya kita siap. Ketika dari sisi hotel kita masih belum siap, maka kenyamanan itu mungkin akan mempengaruhi terhadap suksesnya acara itu. Oke, untuk tahun ini rencananya di mana ini tempat pelaksanaan Jamborenya, Pak? Tahun ini sudah di SK-kan oleh Presiden MBINA, ditetapkan di Bali untuk di tahun Bali. ini di Bali. Di bulan apa itu? Biasanya di bulan November, Mbak, dan kita dari Madura biasanya kalau udah dekat-dekat begitu minimal di atas 10 mobil yang bisa tur ke Bali, tur ke Jogja, ke Bandung, seperti itu. Kalau untuk Mercedes-Benz Madura sendiri udah siap ya ikut Jambore ya? Kalau udah kita kemana-mana ya? Udah kemana-mana, khususnya saya sendiri lah. Nah, pengalamannya apa aja nih, Pak? Kota-kota di Indonesia yang sudah didatangi nih? Ya, kita sudah kemana-mana lah, kita nggak sebut. Kalau di Jawa sudah semuanya. Dan sesungguhnya bukan ketika touring kita bukan yang dituju ya, bukan kabupaten atau kota yang dituju yang menjadi maksud dan tujuan kita, tetapi bagaimana rasa kegembiraan kita ketika menghampiri kota-kota sepanjang perjalanan, menikmati perjalanan. Karena betul kita lain mobil, tetapi dengan radio komunikasi sepanjang perjalanan kita seakan-akan ngumpul seperti itu. Jadi ngobrolnya di samping juga kita safety dalam berkendara. Dan waktu Jamnas kemana ya? Jamnas 5 tahun yang lalu mungkin di Bali lagi saya hadir waktu itu. Bahkan saya menjadi komander. Komander itu yang membawa di depan, paling depan. Wih, yang membawa rangkaian Jawa Timur. Jadi saya sudah pengalaman bawa rangkaian di atas 20 rangkaian menuju dari Surabaya ke Bali. Itu di mana waktu itu, Pak? Di Bali, di Denpasar, di Pecatu saya hadir langsung. Oke. Pak Dian, apa sih yang awalnya memotivasi atau cinta pertama ke Mercedes-Benz itu dari apanya sih, Pak? Jadi ya kita kembali, terus terang saya sudah sejak usia kecil dari SD, SMP itu sudah, SMP kelas 2 saya sudah nyetir mobil, sudah nyampe ke Jogja. Wow. Dan saat itu pula ketika saya melirik di lampu merah ada mobil Mercedes, pasti saya akan melirik dan melihat. Dalam hati pun juga saya apakah pernah saya mempunyai mobil itu. Dan ketika saya sudah dewasa dan mampu untuk membeli sebuah kendaraan itu, kami membeli mimpi sesungguhnya. Jadi tidak karena apa, tapi didasari oleh hati yang memang keinginan dari hati yang udah dari kecil terpatri lambang Mercedes-Benz. Jadi semuanya ke sana. Jadi memang seolah diniatkan gitu ya, betul. Pak? Dari membeli mimpi yang diniatkan begitu. Iya, ketika saya membeli dan saya dapat satu mobil, kemudian ada pasti setiap member ada rasa untuk bagaimana ingin menambah koleksinya. Dan ketika saya membentuk organisasi ini, pasti berpikir bagaimana terkait dengan
problem-problem dari kendaraan itu sendiri. Dan itu seninya kita berkomunikasi ketika dalam satu klub, dan sejak itu pula kami menggandeng mekanik dari ada mekanik kita datangkan dari Jawa, dan sampai sekarang mekanik itu ada membuka, sehingga ketika ada kesulitan-kesulitan mengenai kendaraan pasti kita akan tangani, dan ketika member 24 jam apapun kita pasti 24 jam support, ya, boleh kapanpun gitu ya. Karena kita kan nggak tahu tuh kendalanya di jam berapa. Iya. Jadi kalau bicara soal mekanik, berarti ada mekanik khusus nih Pak yang menangani Mercedes-Benz itu sendiri. Iya, di Madura. Nggak boleh orang lain dong. Di Madura 2, di Sumeneb dan di Sampang ada mekanik di sana. Sehingga ketika kita bermasalah di jalan di Pamekasan, di Bangkalan, pasti kita kontak yang Sampang yang terdekat gitu, dan pasti diatasi. Bahkan di dalam tol aja kemarin waktu teman-teman itu dari Malang, di tengah tol ada kendala, butuh spare part, kita tinggal telepon dari kota terdekat, itu datang mekanik spare partnya dan kita langsung jalan lagi. Waduh, gitu ya. Jadi memang apa namanya? Tadi Pak Dian mengatakan satu aspal beribu saudara. Betul. Jadi memang itu bukan cuman slogan, tapi jadi kenyataan gitu ya Pak ya. Betul, jadi kenyataan. Kemarin aja saya ke Sumatera, ke Medan, ya kebetulan nggak mau mobil, tetapi ketika sampai di sana, saya menghubungi teman-teman Medan, itu pada jemput semua, handle semua di sana. Ada tamu nih dari Madura kan, seperti itu. Sama juga ketika kita di sini. Bulan Januari kemarin ada teman-teman Jogja, 202 Jogja datang ke sini, ada 11 mobil, kita handle juga di sini. Kita layani, kita arahkan ke wisata, bermalam di 2 malam di mana? Di Gili Genting, di Pantai 9, dibawa ke Giliang, Gili Labak, dan mereka sangat excited dan akan datang lagi ke Sumeneb. Akan datang lagi ya. Mungkin karena sudah jatuh cinta nih dengan panorama alamnya Sumeneb. Betul. Ya. Ada nggak sih Pak rencana ke depannya ini untuk teman-teman di Mercedes-Benz Madura ini mengadakan event di Madura, tapi levelnya, skupnya nasional gitu Pak? Kira-kira apa nih Pak? Ya, jadi cita-cita kami memang seperti itu, dan kami dengan teman-teman sudah sepakat ketika satu sarana hotel itu sudah siap, maka kita akan mengambil kegiatan yang bersifat atau berskala nasional, yaitu Jambore Nasional, dan itu adalah kebanggaan. Karena untuk Jambore Nasional itu belum pernah di kita Madura. Dan support anggarannya pun juga cukup besar Mbak. Jadi itu siapa yang mensupport tuh Pak? Jadi support itu dari sisi pembiayaan ketika Jambore itu semua anggota member se-Indonesia itu mensupport anggaran. Kemudian yang kedua dari pihak pabrikan pun kita disupport oleh anggaran dari pihak pabrikan dengan satu dana yang stimulus cukup tinggi, dan memang nggak seberapa sih ketika dibandingkan dengan biaya yang harus tanggung dalam satu event itu, karena bisa tembus 1 M Mbak. Waduh, jadi memang harus benar-benar yang spesial. Betul, gitu. Iya. Oke. Kalau yang kapan lalu mendatangkan artis seperti Citra dan siapa itu dalam rangka kegiatannya mensupport kegiatan Pemkab ya Pak? Iya, jadi kita kolaborasi dengan Pemkab waktu itu, kalau nggak salah ada perempatan kota itu ditutup, ada festival sate gajah kalau nggak salah, saya ingat itu. Jadi bahkan Presiden Mercedes-Benz hadir. Selama saya jadi di MB Club Madura sudah ada 4 presiden hadir ke Sumeneb. Bahkan ada satu presiden itu yang sampai 2 kali hadir ke Sumeneb. Jadi itu adalah komitmen kami bagaimana ketika presiden yang baru di MB Club Indonesia ini wajib hadir ke Madura. Ini sekarang presiden yang baru dipilih tahun kemarin, ini sudah kapan nih Madura ngundang kita gitu kan, ya? itu. Jadi nunggu ini sebenarnya udah siap semua, tinggal nunggu betul support penginapannya aja gitu ya Pak ya, yang ini ya. Oke, kalau tadi Pak Dian mengatakan enggak kok harga mobilnya terjangkau gitu. Gimana dengan underdealnya? Kabarnya agak sedikit susah untuk didapat dan harganya juga ya lumayan gitu. Enggak juga sih. Jadi gimana? Kalau dari sisi ini masuk ke dalam teknik kepada mobil itu sendiri. Kalau mekanik sudah kita siapkan. Spare part pun juga kita siapkan sesungguhnya. Jadi
kita berjejaring untuk spare part itu se-Indonesia bahkan sampai internasional. Banyak dari teman-teman juga ketika spare partnya yang bermasalah pernah kita datangkan dari luar juga pernah, dan itu memang kita yang berkewajiban. Ada yang kesulitan dengan spare part, ada Pak ini kita yang carikan seperti itu, dan kita berjejaring se-Indonesia mulai dari part ori, kemudian ada yang dengan merek atau brand tertentu, dan ya layaknya spare part yang ada, dan itu semua tersedia dan kita bisa menyediakan seperti itu. Jadi jangan takut bagi teman-teman yang satu hobi, satu server dengan kita untuk masuk dalam Mercedes-Benz Club Madura. Masalah spare part, mekanik kita tanggung. Bahkan di sini ada sampai kasta tertinggi pun seri S kita ada di Sumeneb, sampai SLK yang 2 pintu juga ada di Madura gitu ya? Seperti itu. Ada ya. Ada nggak sih Pak yang punya di Madura? Ada. Jadi seri S ada, seri SLK waktu itu yang acara sate gajah itu 2 unit kita turunkan saat itu. Kemudian dari sisi berapa varian, sih Pak harganya? Jangan dong. Nggak boleh ya. Jadi kalau saya setarakan dengan mobil Jepang itu masih di bawah harga mobil Jepang. Tapi kenyamanan dan fitur itu lebih dari itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kenyamanan, safety, dan fitur-fitur itu melebihi dari harga di mobil Jepang misalnya yang sering kita pakai sehari-hari. Tapi memang kalau kita lihat limited ya orang-orang yang berkendara dengan Mercy itu Pak setiap harinya gitu loh. Nunggu momen-momen tertentu baru kemudian dikeluarkan lah Mercy itu. Itu ya, kenapa begitu sih? Nggak tahu juga ya. Mungkin masyarakat juga kadang dengan brand itu agak aneh aja karena rata-rata di Indonesia kan mobil Jepang. Mobil Jepang. Sehingga di luar mobil Jepang pun mereka ogah beli ketika baru, dan ketika mobil Eropa akhirnya populasinya kan sedikit. Betul. Ketika populasi sedikit seakan-akan menjadi eksklusif dan limited ya? Dan limited seakan-akan. Sesungguhnya enggak sih, bagi kita juga enggak, biasa aja seperti itu. Tapi kalau Pak Dian dalam keseharian sendiri ini ya tetap sekali Mercy tetap Mercy gitu ya Pak? Insya Allah seperti itu. Dan bahkan mobil saya saat ini salah satu koleksi mobil saya yang saya lepas itu sudah ada di Jakarta, dan rare item di Jakarta di sana, dan YouTube-nya ternyata kemarin saya buka-buka YouTube, nah ini mobil saya. Seperti itu. Jadi nggak susah lah untuk itu, dan jangan takut. Dan gini Mbak Ani, kalau mobil lain beli itu rata-rata cost-nya kan nilai turun. Nilai mobil itu pasti turun. Di kami itu justru semakin tahun semakin hari semakin naik harganya. Nah pertanyaannya kok bisa? Nah tergantung kita belinya. Jadi maksudnya belinya gimana, harus Pak? ada feel, ada feeling tertentu bahwa mobil ini rare item. Misalnya mobil ini sekarang ke depan nanti akan menjadi tren, sehingga akan setiap tahun naik harganya. Jadi harus ngikutin update informasinya. Betul, gitu. Iya. Jadi ada salah satu item-item itu memang ini susah. Kayak sekarang boxer, kalau dulu boxer 45-50 juta udah laku udah ini. Sekarang nggak dapat 50-75, pasarannya minimal gitu. Ini kan naik harganya kan seperti itu. Jadi masuk investasi juga lah. Investasi juga ya. Oke. Jadi untuk dari segi perawatan sendiri butuh cost yang melebihi perawatan mobil-mobil biasa nggak sih Pak? Sama aja kok. Jadi saya sudah mengalami, saya sudah habis berapa puluh tahun ini dengan Mercedes enggak. Jadi memang sama, aki pun sama, lain spare part yang lain sama. Cuman bedanya agak sedikit tinggi harganya. Kenapa? Karena ini adalah barang ori. Barang ori. Iya, karena kalau mobil lain misalnya Avanza misalnya, kan banyak item barang spare partnya di toko dengan yang mulai harga terendah sampai kalau barang ori mungkin mahal juga sama gitu. Jadi itulah sehingga ketika Mercedes-Benz pabrikan buka spare part, jual spare part, ya itu yang dijual, dan mungkin merek-merek lain nggak berani juga buat spare partnya karena memang terbatas dan sedikit. Terbatas dan sedikit ya. Tapi ketika ada member yang kesulitan gitu, mengalami kesulitan dengan mobilnya, itu pasti ada ya Pak untuk spare partnya sendiri. Pasti ada. Butuh saya sendiri, gitu, sendiri ngalamin. Saya punya mobil klasik tahun 75 waktu itu, dan membutuhkan ketika dibuka
masih original dan pistonnya itu masih asli, jadi tidak oversize, sehingga nyari ukuran yang standar juga susah waktu itu. Saya Indonesia, saya cari hampir 2 bulan saya cari saya Indonesia, ternyata dapatnya di Jakarta dan itu pun barangnya ori. Ori. Kalau ori pasti mahal dong Pak harganya ya? Kalau ori enggak juga, karena kita kan harga pertemanan. Kita sudah satu keluarga. Ya, karena apa tadi satu aspal beribu keluarga saudara. Jadi ke situ juga ya Pak. Apa mimpi-mimpi ke depannya untuk Mercedes-Benz ini sendiri? Ya, jadi kami hanya ingin meng-hire ke teman-teman, ayo kita guyup. Yang pertama itu karena silaturahmi itu penting dan caranya berbagai macam. Di antaranya kita dengan membentuk klub Mercedes-Benz ini. Kemudian ketika kita bergabung, kita memperkaya hasanah bagaimana otomotif. Jadi yang mulanya tidak tahu mesin, yang mulanya tidak tahu bagaimana berkendara secara safety, karena ini yang paling penting. Kecelakaan yang banyak di jalan lebih banyak karena human error. Ya, itu karena apa? Kita hanya bisa nyetir saja, tapi tidak bisa mengendarai. Jadi safety yang bagaimana mengendarai mobil itu yang paling penting. Sebentar Pak, kita hanya bisa nyetir tapi tidak bisa mengendarai. Ini bagaimana nih filosofinya? Karena kalau mengendarai tidak hanya mengendarai mobil, tetapi juga bagaimana kita harus mengendarai emosi dari kita sebagai pengendara. Harus mengendarai bagaimana sesuai dengan aturan, bagaimana kita tidak emosi di jalan, dan karakter dari seseorang akan muncul ketika mengendarai sebuah mobil. Biasanya seperti itu. Nah, ketika kita touring dan lain sebagainya, kita memberikan pembelajaran bagaimana kita berkendara yang aman. Tidak seperti yang di luar-luar ketika masuk klub otomotif biasanya mereka arogan. Kita tunjukkan bahwa kita adalah safety dan kita patuh terhadap aturan. Seperti itu yang paling penting. Gitu. Oke, baik. Satu hal yang tadi saya nyaris lupa untuk tanyakan. Ini seberapa besar kontribusi teman-teman dari Mercedes-Benz Madura dan Indonesia pada umumnya ke dunia sosial nih Pak? Karena saya dengar juga lumayan banyak nih aktivitasnya teman-teman dari Mercedes-Benz Club ini untuk dunia sosial gitu Pak. Iya. Jadi memang setiap saat kita sudah ada semacam anggaran dasar dari MB Club Indonesia bahwa setiap klub pada event-event tertentu harus meluangkan waktu dan finansial untuk bakti sosial, kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Di Sumeneb sudah berkali-kali kita melakukan bakti sosial. Yang paling menonjol itu di tahun berapa ya, 2018an mungkin. Itu kita melakukan menambal lubang jalan. Di mana aneh ini? menambal lubang jalan dari Sumeneb, dari Kampung Arab itu sana sampai dengan ke Kalianget. Itu kita tambal kalau nggak salah menghabiskan sekitar 20 ton aspal, dan itu didukung oleh Mercedes-Benz Club Jatim Bali. Saat itu ditempatkan di Sumeneb bakti sosial. Memang bakti sosialnya nggak seperti kita datang ke yatim piatu, panti asuhan atau dan lain sebagainya, tetapi ini lebih kepada preventif. Karena apa? Dengan mengaspal jalan mungkin kita siapa tahu dengan diaspal maka kita menyelamatkan beberapa jiwa orang ketika misalnya ketika lubang nggak ditambal maka dia akan jatuh. Nah, ketika diaspal maka ini lebih bermanfaat dan mungkin melindungi nyawa orang lain. Keren tuh Pak. Iya. Itu idenya dari mana tuh? Waktu itu ada rapat MB Club Jatim Bali, waktu itu saya hadir dan memilih kegiatan bakti sosial, dan rata-rata ya bakti sosial yang semacam-macam biasa-biasa saja, dan saya munculkan saat itu bagaimana kalau ini yang lebih bagus dan ini lebih bermanfaat, atau mungkin ini hal yang aneh lah ketika bakti sosial, tapi nggak ketara memang, tapi ketika kita lakukan kita menyelamatkan jiwa, dan disetujui oleh se-Jawa Timur dan ditempatkan di Sumeneb waktu itu. Jadi yang menikmati kebaikannya atau manfaatnya bukan hanya teman-teman dari Mercedes-Benz sendiri, tetapi juga masyarakat luas ya. Iya. Baik, Pak Dian, terakhir adakah yang ingin disampaikan nih Pak untuk pemirsa RRI Sumeneb Net dan juga barangkali kepada teman-teman Mercedes-Benz di
dimanapun yang bisa menonton siaran kita di malam ini, Pak. Iya, yang pertama kita salam otomotif semuanya satu keluarga, dan sebagai yang disampaikan bahwa Mercedes-Benz Club Madura hadir 13 tahun yang lalu dan kita ingin berkontribusi aktif di masyarakat, dan ketika ada yang ingin bergabung dengan kita jangan ragu, hubungi kami, datang ke kami, dan semuanya sudah siap. Kita akan menerima Anda sebagai saudara. Bagaimanapun juga setiap tahun Mbak Ani kita selalu bertambah member-member kita. Waduh, dan, luar biasa. Jangan takut dengan brand ini, karena ini adalah mainan kita, dan ketika bergabung dengan kami, Anda akan bergabung dengan suatu klub atau organisasi yang berstruktur sampai dengan di Stuttgart, Jerman, karena moto kami satu aspal beribu saudara. Wah, satu aspal beribu saudara yang pasti harus safety gitu ya Pak. Betul, ya. Baik, ya terima kasih Pak Dian sudah hadir. Sama-sama, sangat Bani. Inspiratif nih obrolan kita malam hari ini, dan juga untuk pemirsa RRI Sumeneb.net dimanapun berada, terima kasih. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Salam juga ya untuk semua teman-teman Mercedes-Benz Club dimanapun berada. Baik, saya akhiri Ngobras edisi malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.